Jadi di sini apa coba diketahui apa nih? Ada apa nih? Tabel isinya input dan outputnya ya. Dan ini dari sebuah sirkuit ya. Nah, pertanyaan pertama apa? Tentukan ekspresi boolean untuk sirkuit tersebut. Oke, jadi ini tentang logika proposisi sih ya. Gimana yang I mungkin yang di kelas ibu udah ada yang ya pasti udah mengerjakan ya. Yang bukan kelas ibu mungkin matdisnya gimana yang I berarti gimana? Itu inputnya X, Y, Z ya variabelnya ya. Yang diambil berarti ekspresinya yang mana? Yang hasil outputnya gimana? Apakah semuanya kita tulis? Apa? Yang apa? Yang nah jadi tulis yang outputnya true ya kan? Kalau nol kan nggak usah kan? Berarti nanti kira-kira ada berapa baris yang satu outputnya? Ada 4, berarti nanti suku-sukunya ada 4 juga ya kan? Term atau sukunya kan? Berarti gimana? Yang nomor 1. Berarti mana aja? Ini ya. Yang ini berarti gimana? Cuman ekspresinya aja, misalkan namanya ekspresi E lah ya. Jadi apa? Apa yang ini berarti gimana? X, Y. Nah, Z-nya gimana? Pakai aksen ya, mau aksen atau begini juga boleh. Gitu ya. Gitu ya kan? Terus suku kedua, nah, ini berarti antar suku dijumlahin kan? Sum of product ya kan? Penjumlahan dari perkalian. Ya. Ini perkalian jumlahnya kan? Berarti suku kedua yang ini. Berarti gimana? Ya udah polanya kayak gitu. Berarti X, Y. Oke, terus berarti ini. Ini apa? Jadi gimana? Apa? X aksen, Y aksen, Z. Tambah yang mungkin nggak di kelas ibu ya foto aja lah soalnya ya. Tulis sendiri ya. Oke. Oke, satu lagi apa? Ini aksen. Oke. Udah kayak gini aja kan? Gini aja kan? Oke. Nah, baru yang B gimana? Yang B bikin key map-nya ya kan? Berarti key map-nya gimana? Pakai yang apa namanya? Ininya pakai yang berapa kotak coba? Kalau 3 berarti 2 pangkat 3 8. Berarti gimana? Apa aja ininya apa? Gini kan? 1, 2, 3. Nah, bantuannya apa aja di sini? Kalian harus hafal ya, kalau Ibu. Di sini misalkan apa? X, ya kan? Ini X aksen, ini YZ, ini YZ aksen. Nah, yang ini Y aksen, Z aksen ya. Kalian hafalin karena kan nggak boleh buat Z. Oke, berarti gitu ya kan? Oke, berarti yang ditulis angka 1 ketika apa? Yang ada di situ, yang ada angka 1 ya kan? Yang mana? Berarti yang ini kan? X, Y, Z aksen, X, Y, Z aksen. Berarti ini 1. X, Y aksen, Z aksen. Mana ini? X aksen, Y aksen, Z.
aksen, Y aksen, Z aksen gini ya kan ya. Oke. Nah, terus gimana lagi? Ini langkah satu, langkah duanya apa? Di kotakin ya kan? Nah, kira-kira ngotaknya gimana? Kalau begini, ini nanti harus dikotak juga kan, ada yang terisolasi kan. Hindari, berarti gimana? Ingat kotaknya dua pangkat bilangan bulat ya. Ya enggak, dua pangkat bilangan bulat. Berarti yang bisa ya ini kan, ini sama ini ya kan. Udah kan? Udah gini aja kan? Oke. Karena ini nggak bisa disatuin. Ini sisanya nol ya, nggak boleh dikosongin ya. Nol, nol. Ibu juga suka lupa. Oke. Nah, berarti gimana? Ya udah, ambil jadi E-nya dua dua kotak berarti siapa sama siapa? Kotak satu ini misalkan ini kotak dua. Berarti gimana? Yang beda, yang saling komplement jangan ditulis kan? Yang saling komplement Y-nya kan? Berarti apa? XZ aksen. Oke. Terus yang ini? Yang saling komplement Z berarti X aksen Y. Oke. Ada yang ditanya? Oke. Boleh ya kalau mau di depan boleh daripada nggak kelihatan misalkan. Oke. Ada yang ditanya gampang kan? Ya. Kalau nanti ibu kan nggak tahu yang keluar apa karena kan ibu nggak tahu soal semuanya ya. Ibu cuma nyumbang beberapa soal doang. Jadi yang soal ini ibu nggak buat, nggak tahu. Nah kalau misalnya kalian yang 4 variabel, jangan lupa apalin ya kata kunci. Berarti kalau 4 variabel berapa? Kotaknya maksudnya, gridnya. Nah, ya apalin aja lah itunya ya. Kan nggak boleh ada cheat sheet ya. Kalau tahun kemarin sih ada. Jadi ya udah hafalin aja lah bantuan-bantuannya. Kalau ibu emang nggak hafal sih kadang yang bantuan itunya. Oke. Ada yang ditanya dulu? Ada yang ditanya? Hindari kalau nanti ada di key mapnya ada yang terisolasi satu, satuin nama yang terdekatnya. Tapi kalau nggak ada, misalnya Bu nggak bisa terisolasinya benar-benar terisolasi ya udah, ya. Terus ingat ini tuh sebenarnya nyatu sama pinggir atas bawah ya. Bayangin itu bisa dilipat lah apa ya bayangin ya. Ini kebetulan sih enggak ya enggak. Ya pokoknya bayangin kayak ini tuh bisa nyatu sama yang di sini nih bisa nyatu sama di sini ya. Ingat ya jangan hilang ingatan ya itu ya diingat. Oke. Sampai ujian aja ingatnya lah. Oke, nomor 2 gimana? 2A, 2A gimana? Gunakan tabel kebenaran untuk sebenarnya sih caranya nggak mesti pakai tabel sebenarnya ya. Kalau kalian di soal nggak mesti pakai tabel, bisa pakai apa? Hukum ekivalen yang banyak itu ya. Ya berarti harus download ya. Buka New Binus Maya. Sebenarnya bisa sih kalian nggak pakai tabel, tapi sih ya tapi nggak apa-apa kalian hafalin aja kan untuk sementara. Nah kalau ini karena pakai tabel ya udah ya. Sebenarnya 2A tuh nggak wajib. Sebenarnya kalau kalian tahu nggak pakai tabel bisa ya. Cuman kira-kira ujian kalian inget gak hukum-hukum ekivalen yang banyak itu kan? Nah kalau inget bisa sebenarnya kalau nggak disuruh pakai tabel. Yang A berarti gimana? Caranya berarti gimana? Ekivalen tuh pertanyaannya kan gini sebenarnya. Apakah P maka R. Nah kayak gini kan. Gini ya kan pertanyaannya ya kan. Nah berarti bikin tabelnya karena ini
Proposisinya ada berapa? Proposisinya ada berapa? Ada 3 ya kan, P, Q, R ya kan, berarti barisnya ada berapa? Ya udahlah. Nah ininya gimana? Nah kalau 8 ini true-nya 4 ya. Ini 2 kali berubah ya kan. Nah ini sekali-sekali rubah. Oke. Nah baru udah gitu apa? Nah ini tuh artinya apa? Definisinya apakah ketika diimplikasi, ini anggap si A ya. Ini formula B. A jika dan hanya jika B tautologi. Ya enggak secara definisi, ya kan? Berarti nanti di kolom akhir bikin begini. Ini si A, ini si B. Nanti buat ini kalau tautologi itu apa? Kalau terus semua berarti dia emang ekivalen, kalau enggak ya enggak gitu ya. Ya udah berarti ini gimana bikin kolom-kolomnya apa aja? Yang ada di sini tema kaki. Oke. Terus P maka R. Terus kita perlu apa di sini? Q dan R. Terus mana lagi? Ini si A-nya boleh ya tulis semua aja ya udah. Terus apa lagi? Ini ya, P maka Q dan R. Terus apa lagi? Baru yang terakhir ya kan? Tulis ulang boleh atau mau dimisalin A sama B sebenarnya boleh biar gak nulisnya panjang tapi ya udah. Kalau enggak tulis ulang. Terus apa? Ini tuh kayak gini kan? Implikasi dengan gitu ya kan? Kalau mau dimisalin bisa misal A ini B ini boleh, tapi huruf kapital. Kalau mau misalkan logika apa? Kalau lebih dari satu proposisi dimisalin pakai huruf gede sebenarnya. Ya. Jadi bisa sebenarnya ini disebut A, ini disebut B gitu. Oke, berarti ini gimana? Tema kaki true berarti apa? True ini false ya kan? False, true, 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 true. Ayo apalin ya, mau ujian nih masalahnya ya. Oke, terus ini P maka R ini true, ini false, true, false, true, true. Ayo matanya dilihat. True, true ya kan? Oke, terus ini Q dan R ini true, false, 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 true, false, false, false. Oke, 4, 5, 6, 7. Oke, terus mana lagi? Ini sama ini dan berarti apa? True, false, 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 true, 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 true. Ya kan ya? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terus mana lagi? Ini kolom 1 sama ini ya. Di implikasi ini sama ini jangan salah matanya ya. Coba. True berarti apa? False, false, false ya kan? Emang enaknya dikasih garis sih. Mana ini sama ini true, ini sama ini false, ini sama ini false, ini sama ini false, ini sama ini true ya. False, false, true, true, true. Iya kan benar ya? Oke. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang ini sama ini implikasi ya kan? Jadi apa? True, 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 true. 3, 4, 5, 6, 7.
Berarti apa ini? Tautologi ya kan? Berarti sesuai definisi apa? Setara itu artinya ketika diimplikasi dia tautologi kan? Jadi ya udah copas ulang P kaki. Oke, ada yang ditanya? Sebenarnya bisa kalian Bu kalau nggak bikin kolom ini sebenarnya boleh-boleh aja. Kalian liatin aja ini sama sama ini harus sama. Nah, gini juga boleh sih sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau mau sesuai definisi yang tepat, liatin aja kan gitu. Kadang-kadang di slide nggak ditulis sampai kolom akhir kan, ya ditulis ya mungkin sama gitu. Cuman gimana ya, kayak kurang gimana gitu, kurang terlihat validnya gitu ya, absahnya kurang. Kalau diliatin true kan jadi oh iya benar sih gitu. Kalau yang di situ juga dia nggak nulisin akhir sih ya. Tapi ya sebenarnya nggak mesti di sampai kolom akhir emang. Sampai dilihat sama dua kolom ini gitu. Ya kan? Oke. Oke. Nah, terus apa lagi nih? Yang B gimana? Yang B gimana? Nah, kalau ini pakai apa? Yang argumen kesimpulan ya. Masih ingat kan kalau ada argumen, argumen satu, argumen dua, AN di sini kesimpulan ya kan? Nah, ini disatuinnya pakai apa? A1 dan A2 dan sampai AN, maka B harus tautologi. Gini kan? Ya kan? Ya enggak? Yang namanya absah apa? Pernyataan ini absah atau valid ketika ini kan? Ya kan? Ya udah bikin tabelnya lagi kalau mau. Nah, bikin dulu ininya, logikanya ya. Logikanya gimana? Berarti gimana? Logikanya gimana? Argumennya dua ini kan? Berarti misalnya P yaitu apa? Biasain tulis P-nya apa? Budi apa? Men memenangkan perlombaan renang ya kan? Terus Ki apa? Ya Budi, dia itu Budi ya. Oke. Budi apa? Akan membeli sepatu baru ya kan? Terus apa lagi? Perlu yang baru lagi nggak? Menjual sepeda motor perlu baru kan? Nah udah ya PQR aja kan? Terus di kesimpulannya ya pasti nggak mungkin ada yang baru ya kalau kesimpulan ya. Kalau atasnya ada pasti bawahnya masa tiba-tiba ada gitu ya. Tapi ya dicek lagi bisa aja soalnya error kan. Jangan terlalu percaya juga ya sama soal ibu juga sih. Ya. Kayaknya yang kesimpulan udah ada semua juga kan. Nah, berarti bikin argumennya berarti apa? A1, A2, di sini apa?
berarti P maka Q. Terus ini R maka Q. Kesimpulannya apa? Renang P atau menjual sepeda motor R gini ya kan, maka dia akan beli sepatu baru. Nah, udah kesini aja bikin tabel yang ini berarti ya. Nah, ini ada 8 baris juga ya. Apa yang ini? Hapus. Ini hapus aja ya. PQR ininya hapus. Ya ganti yang B ya sekarang. Jadi yang B itu apakah, nah jadinya kayak gini sebenarnya. Apakah A1 dan A2 maka apa si B ini ini tuh. Ini sebenarnya si B tautologi. Nah sebenarnya gitu kan. Oke. PQR berarti P maka Q udah ada nih. R maka Q nggak ada R maka Q. Dibalik soalnya nih. R maka Q, P atau R ya. P atau R belum ada ya. Atau mau ditulis ulang gitu apa? R maka Q dan R maka Q. Nah, R. Kalau mau ini kita namain A loh. A1. A1 yang ini deng, ini A1. Ini sebenarnya namanya adalah A1 sebenarnya ini A2. Ini B sih, ini segini B. A1 dan A2. A1 dan A2 terus apa? Ini si B atau P atau R kaki ya kan? Terus di sini apa? A1 dan A2 maka B. Ya kan? Nah, ini tautologi nggak gitu kan? Nah, ini gimana? R kaki true 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 false true true ya kan? Ini true false false true 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 false true ya kan? Terus P atau Q P atau R true 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 false true false ya kan? Ya kan bener gak? Terus ini sama ini di dan true true false false true true false true ya kan bener gak? Nah ini maka ki true 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 ini true ini false ya kan, ini false. Ntar 4 ke ki ya kan, false. Ini true ya kan, ini false, ini true ya kan, bener gak? Coba dicek, takutnya salah lihat, bener gak? Terus kalau ini
ini, maka ini true, 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 true. Ini bener kan barisnya? Oke. Berarti ini tautologi. Berarti apa? Jadi apa? Jadi kan pertanyaannya, jadi argumen tersebut ngejawab aja. Argumen tersebut valid gitu aja. Karena kalau nulis ulang jadi banyak ya. Udah gitu aja. Atau absah ya. Oke, ada yang ditanya? Karena ini tautologi ya kan. Oke, ada yang ditanya? Eh, yang soal berikutnya, solusinya ntar ya. Nomor 3, silakan baca dulu. Yang mungkin bukan di kelas ibu belum baca kan, mending baca dulu deh. Biar maksudnya kalau ada bingung bisa tanya. Kalau yang tadi kalau ada bingung, oh sebenarnya tadi ibu lupa yang 2A itu bisa dikerjain tanpa tabel, pakai apa? Pakai ya, nah kalau mau sih kita buka. Takutnya ada kelas lain. Iya nggak? Kalau yang kelas Padani Suandi setuju juga nggak? Hah? Tar dulu itunya jangan di ini deh, di freeze dulu. Nih, kali aja bisa aja kan soal nggak mesti pakai tabel. Yuk, ntar. Atau ntar aja lah ya, nanti di akhir aja lah. Ini lama lagi nggak ininya. Apa namanya? Loginnya agak ribet. Ada yang ditanya dulu nggak? Kalau nomor 3 gimana? Nantilah 2A ya kita diskusikan di akhir kalau ada usia doang. Karena curiganya kalian nggak ngelakuin itu juga masalahnya ya. Yang apa namanya pakai pakai hukum buku ekivalen gitu. Oke, nomor 3 gimana? Yang A gimana? Gampang ya, tinggal substitusi ya kan? Oke, di sana coba. Yang A tinggal substitusi predikat di mana disubstitusi satu berarti gimana ya kan? Ya udah satu kurang satu kecil sama dengan 3 kali 1 sama dengan 0 kecil sama dengan 3. True atau false? Oke, gitu aja ya kan? Biasain nulis dengan baik dan benar ya. Gak tahu kelas kepada Niswandi, cuman harusnya ya dia kan dari matematika ya pasti harus perfect ya nulisnya ya. Jangan kalian buru-buru, ya jangan jawab langsung true gini ya. Walaupun ibu ada tulisan, ya itu kan buat solusi yang ibu ini. Tapi masa proses itu dilihat gitu ya. Jadi jangan buru-buru ke sini kan takutnya nebak kayaknya kan 50-50 kan. Kalian nebak true enak banget gitu ya. Pasti ada proses, pasti penilaian di sini berapa poin. Kalian langsung ke sini kayaknya ya poinnya langsung yang sini doang gitu ya. Intinya kayak gitu kalau di kelas ibu ya, nggak tahu kelas Pak Niswandi. Misal kalau keluar gitu ya. Ibu tahu karena yang bagian logika ibu nggak tahu ya soal ujian bakalan gimana. Kan ini logika predikat kan. Oke, yang B gimana? Atau yang gampang yang D bisa tuh langsung yang D ya. Harusnya itu urutannya mending yang D dulu ya. Biar kalian sini aja lah. Nol berarti sempit juga deh.
Berarti apa? 1 kurangi 0 kecil sama dengan 3 kali 0. Ini juga apa? 1 kurang 0. Sorry. 1. Ini berarti apa? Oke. Ya kan? Kali aja kita ngerjain B, C, E bisa ngambil dari sini. Biasanya bisa diambil dari 2 ini gitu. Yang B gimana? B true atau false? Ada X, ada bilangan X itu kan bilangan apa? Ada bilangan bulat yang memenuhi ini dan ada bilangan bulat yang oh ya, coba tulis negasi P berarti gimana? Sebenarnya negasi P itu jadi apa? Jadi gimana? Jadi apa? 1 min X lebih besar dari 3X gitu kan? Ya kan? Nah, berarti ada bilangan bulat juga yang memenuhi ini. Nah, kira-kira gimana? Yang B true atau false? Dia true ketika dua-duanya harus ada yang true. Kan ini ada bilangan yang memenuhi ini, ada bilangan ada itu kan boleh 1 kan? Ya kan? Terdapat ya kan? Ini ada yang memenuhi ini. Kalau yang ini udah ada nih, ada yang memenuhi ya kan? Yang ini. Oke, ini true ya kan? Yang penting ada 1 lah gitu. Bahkan ini tahingga sebenarnya kalau kalian mau cari angka-angkanya mungkin banyak gitu. Gak tahu ya tahingga atau enggak, cuman itu banyak pasti. Nah, yang ini paling kalian pikirin kan belum kalian cobain. Ini ada yang jadi true gak ketika X-nya berapa? Coba biar true X-nya berapa? 1 aja lah, nggak usah rajin-rajin kalian banyak. Bilangan bulat. Nah, kalian jangan nggak kebayang bilangan bulat gak tahu lagi masa ya. Boleh negatif kan bilangan bulat kan? Kalian jangan terlalu fokus bilangan positif mulu gitu ya. 0 juga boleh gitu, negatif. Berarti gimana? Ada yang memenuhi jadi true nggak ketika X-nya berapa? -1 jadi 2, ya benar ya. Oke ya, berarti ya udah. Berarti ini pasti true yaitu pilih X berarti berapa? Yang buat yang kiri dulu X-nya yang 1 ini ya. Sehingga apa P1 itu copas ulang ini ya, copas ulang. Oke, terus pilih X-nya 1 lagi, -1 negasi dari P -1 sama dengan apa? 1 min 1, 1 min 1 agak sebelah sini ya. Berarti apa? 1 min 1, 2 lebih besar dari -3. Benar gak? True ya kan? Jadi apa? Jadi terdapat X P X ya, jangan diambil 1. Pertanyaannya kan X general. Ini yang kalian kepikiran aja yang kalian ambil. Kenapa? Karena kan ada itu nggak mesti semuanya kan. Jadi yang kalian kepikiran aja gitu ya. Ininya tapi balikin lagi secara umum gitu dan terus digini dulu proses, by proses, jangan buru-buru ya. Oke, ada yang ditanya? Oke. Terus yang C gimana yang C? Yang C gimana? True atau false? Apakah semua bilangan bulat memenuhi ini? Lihat, ini ada yang false loh. Ya, berarti sebenarnya yang ini false ya. Ini jelas false. Nah, yang ini gimana?
Apakah semua bilangan bulat memenuhi ini? Ketika X-nya berapa dulu? Biar false. Nol ya. Gak usah yang ribet lah angkanya. Kalian kayak seneng hitung ya. Ya, nol aja kan. Ketika nol ini jadi salah kan? Mau satu juga boleh sih. Kalau satu nol, ya benar bisa juga. Ya kan banyak kata ibu juga sebenarnya. Kalau mau dipilih mah ya banyak ya. Tapi kan ambil satu aja gitu ya. Tadi nol aja lah ya. Wah, nol, ya kan? Jadi gede kan. Ya udah berarti yang ini tadi false gara-gara ini kan. Kan kalau untuk setiap ketika ada satu yang enggak berarti jadi apa? Jadi false kan? Kalau ini juga untuk setiap kalau tiba-tiba ada yang satu false, udah salah kan? Udah berarti salah atau salah apa? Salah kan? Oke. Berarti yang C. Nah, ambil kata-katanya kalau menyebabkan salah itu dari untuk setiap itu namanya contoh penyangkal ya istilahnya. Ambil beberapa contoh, beberapa karena ambil dua nanti. Contoh penyangkal. Itu gitu ya. Pilih gitu ya. X-nya apa? Tadi berapa? Yang ini nol ya kan? Sehingga T0. Coba saja nih jawaban ini. Satu kecil, nol. Oh, terus pilih satu lagi X. Udah ya, tadi nol juga. Ini juga sama ya, pilih nol. Ya udah dicopot aja lah. Sehingga negasi P0 sama dengan satu kurang nol. Ini masih benar deh. Apa? Oh, X-nya satu ya, benar-benar benar. Oh iya, iya, benar-benar. Ini masih benar. Oke, satu. Ini satu. Oh iya, benar. Berarti satu lah ya. Nol. Ini tiga. Oke. Oke, terus apa? Jadi, nah coba ulang si soal untuk setiap X, Px. Oke, ada yang ditanya? Oke, gampang ya. Nah, yang E, ya ini urutannya kurang oke ya. Itu gampang ya. Yang E berarti ngambil jawaban yang apa? Ya, jawaban yang ini nih. Udah ya kan? Nah, sebenarnya urutannya nggak asik emangnya ya nggak apa-apa lah bagus. Sebenarnya kalau kalian ngerti urutan enaknya dikerjain yang mana, berarti yang E duluan di sini nih baiknya nih. Yang E sebenarnya di sini enaknya ya. Pilih apa? X-nya yang di B, yang di B. Nah, yang ini kan pilih X-nya satu, satu apa? Oke, ada yang ditanya? Kan kalau terdapat itu minimal ada satu yang benar jadi benar ya, walaupun Bu ada yang salah ya nggak peduli kan, ingat gak definisi ini? Ini XPX adalah apa? Masih ingat gak? PA1 atau PA2 ya kan? Atau seterusnya ya kan? Ketika ada yang benar satu udah gitu. Jadi pikirin yang benar gitu ya. Gak usah mikirin yang salah gitu. Kalau untuk setiap baru kalau ada yang salah jadi salah gitu. Ntar mau ganti ini dulu.
Oke, ada yang ditanya? Nah, ini paling nih. Nomor 4. Gak tahu GSLC sebenarnya ibu nggak meyakinkan. Oh ya benar. Ibu nggak yakin ini ketika kalian mengerjakan soal ini jawabannya perfect apa enggak ya karena kan GSLC ya. Ya kita coba aja di sini di saat ini ya. Ada banyak lagi. Ya udah. Oke. Karena masuk ujian ya. Sebenarnya agak mengerikan nilainya hancur di bagian ini. Tapi ya kalian kan sekarang ada YouTube ada apa ya. Kalian lihat aja dosen-dosen yang ngajar di YouTube ya. Kayak lebih perfect dari ibu ya. Jadi apa namanya? Bisa lah ya bukti langsung tidak langsung karena ini emang sangat matematis ya. Di, maksudnya teori apa namanya? Abstrak emang agak-agak abstrak gitu kan. Oke. Bukti bukti itu ada apa aja teknik pembuktian? Langsung. Bukti itu ada apa aja? Teknik apa? Langsung, tidak langsung. Yang tidak langsung, sorry jelek tulisannya. Yang tidak langsung ada kontraposisi, ada kontradiksi ya kan? Terus ada lagi sebenarnya teknik apa? Prinsip induksi matematika. Ini ada yang biasa, ada yang kuat ya. Nah, kita fokus yang ini karena sebenarnya kalau di kelas ibu kasih kisi-kisi yang itu ya. Kenapa ini aja udah kayaknya nggak tahu nih pada bisa apa enggak. Maksudnya karena GSLC sih sebenarnya. Kalau nggak GSLC mungkin dikeluarin ya juga. Jadi yang ini ya sebenarnya pelajari juga lah ya. Karena ya sebaiknya dipelajari ya memang ya. Kita fokus yang ini. Nah, kira-kira yang soal A pakai bukti apa? Nah, jadi cara berpikirnya gini, cara berpikirnya kalau ini nggak bisa, kerjain pakai ini. Nah, ini dicoba pakai ini, nggak bisa coba pakai ini, nggak bisa coba pakai ini, gitu strateginya ya. Jadi pikirin dulu yang ini. Walaupun nggak tahu di kepala kalian ada gak ya, ibu ngobrolin ini di kepala kalian isi isi bukti langsungnya, ya. Nah, intinya gitu ya strateginya. Ini ke sini, ini cobain nih. Kalau enggak ini. Ya kayaknya ke si yang A kira-kira apa? Pakai bukti apa? Bukti apa? Nah, bukti langsung tuh gimana? Bukti langsung tuh konsepnya gimana? Kayaknya di kepala kalian nggak tahu nih, ngebayang apa enggak sih? Bukti langsung itu jika ada pernyataan P maka Q, caranya gimana? Jadi ini ada pernyataan, teorema, lema, apapun itu misalkan. Terus disuruh buktiin, berarti pertama apa kalau bukti langsung? Asumsikan P benar ya kan? Ya enggak? Nah, baru yang nomor 2 apa? Buktikan apa? Q benar gitu, itu aja. Q juga Q benar dari asumsi ini gitu. Oke? Baru buktikan Q benar juga gitu. Nah, makanya langsung gitu ya. Nanti yang terposisi. Ya, kira-kira yang A bukti langsung atau gimana? Pakai bukti langsung. Langsung apa tidak langsung? Berarti apa? Bukti langsung apa gimana? Nah, cara berpikirnya kita cobain dulu bukti langsung sebenarnya ya. Berarti gimana? Asumsikan itu sebab pema kakinya yang mana?
Ini kan jika n ganjil untuk setiap ya n bilangan apa bulat begitu kan? Jika n ganjil maka apa n kuadrat plus 3 habis dibagi 4 ya kan? Berarti mana yang jadi P? P ini I, ya kan? Nah, bukti langsung berarti asumsikan apa? Asumsikan n ganjil benar ya. Oh, pertama ambil sembarang dulu, template-nya gini. Ya, sekarang aja. Sebelum ke asumsikan n benar. Nih, ini ditulis ulang. Ambil apa? Sembarang. Ini kan kalimat lainnya ambil sembarang n bilangan z ya kan gitu ya. Mau pakai kata-kata boleh n bilangan. Biar kita tahu yang diobrolin n itu apa ya. Biasakan dikenalin dulu. Ambil sembarang n bilangan apa. Jadi kalian nggak ngebayangin desimal gitu ya. N bilangan bulat ya kan. Terus asumsikan, nah biasanya, oh ya, cara membuktikan baik dan benar itu berupa paragraf atau narasi ya, bukan step by step. Ibu kan itu nulis step by step, nanti dibikin narasi, kayak ngobrol, kayak bikin novel ya. Makanya kata ibu kalau kita mau mengerjakan proses itu ngobrol, ada obrolan ya, jangan tiba-tiba matikan. Ibu suka komen ya. Ini kasih dong kata maka, kata sehingga, jangan terlalu kaku gitu ya. Yang baca juga kesel kan kalau matematik semua kan simbolnya apa ini obrolannya nggak ada. Nanti kesimpulan atau oleh karena itu dengan demikian kan banyak tuh ya. Jadi yang baca ngerti gitu ya. Nah ini juga gitu titik ngobrol aja kita ngobrol terus gimana? Asumsikan itu stepnya ibu kasih tahu kan. Asumsikan apa? N bilangan ganjil. Boleh pakai benar atau enggak boleh. Enggak juga nggak apa-apa sebenarnya. Itu nggak wajib. Intinya di kepala kalian udah diasumsikan n bilangan ganjil ya. Di mana ganjil itu apa? Nah, itu tuh kalian makanya harus dibaca itu ya karena itu GSLC ya diasumsikan kalian udah baca. Di mana apa? Kalau ganjil itu adalah apa? N sama dengan 2K plus 1 untuk terdapat K bilangan Z. Nih definisinya. Oke, berarti Ibu highlight aja ganjil genap gimana nulisnya? Ya, jadi kita ngomong ganjil genap gak cuma ngomong ganjil. Enggak gitu, harus buktiin secara definisi. Definisi ganjil gimana? Apa? N bilangan ganjil jika apa? Jika dan hanya jika N sama dengan 2K plus 1 terdapat K-nya bilangan. Coba ini mau nulis di awal boleh atau di akhir juga. Terdapat K bilangan Z. Jadi wajib ini sepaket bareng ya. Jangan kalian korupsi kayak gini. Kenapa kalau K-nya bilangan setengah gimana? Jadi genap, ya enggak? Bu, kenapa sih kaku banget terus ada ini? Ya kalian berarti kalau ini dihapus ngaco banget gitu. Ibu mau ngomong K-nya setengah berarti boleh dong. Padahal kalau masukin setengah jadi genap, jadi hancur nih. Jadi kalian jangan dikorupsi ya ininya bagian bagian definisi kalau dia sepaket tulis. Jadi ketika kalian nulis, Bu, kelupaan ini, ya Ibu juga kelupaan ngasih nilainya ya, gitu ya. Oke. Tetap Ibu sebenarnya ngerti kayaknya kalian lupa. Harusnya sih disalahin, tapi ya udah anggap aja lupa bagian situ nilainya ya. Kalau N genap ya jelas. Genap gimana? Nah, ini sebenarnya harusnya kalian baca berarti pas GSLC kan. N sama dengan 2 K terdapat K bilangan Z. Ini juga jangan kalian korupsi juga ya. Cuman fokusnya di 2K. Kalau K-nya setengah nanti gimana? Ganjil dong. Kalian merusak definisi itu gitu ya. Ketika kalian ada yang kalian lupain. Oke, berarti ini gimana? Ini ya setuju ya? Ketika ngomong ganjil, tulis begini. Oke, berarti gimana? Nah, kita mau buktiin, itu kan stepnya, buktikan ini apa?
habis dibagi 4. Oke, nah berarti gimana? Maka gitu ya, ini kan pakai koma aja lah. Atau perhatikan, bisa, sebenarnya banyak kata-kata mau maka sehingga berarti n kuadrat plus 3 sama dengan, jangan kalian asumsikan, jangan ngasumsiin ini benar juga kan, kita harus buktikan ternyata habis dibagi 4 gitu, ya kan? Nah, berarti n kuadrat plus 3 kalian proses dari sini. Nih, berarti apa? 2K plus 1 pangkat 2 plus 3. Nah, ini otak-atik jadi apa? 4K kuadrat plus 4K plus 1 plus 3. Ini jadi apa? Oke, ya kan? Terus ini 4-nya bisa keluar gak? Oke, oke. Lihat, bentar, kita cek dulu ini bilangan bulat gak? Lihat K. K ini, oke. K ini bilangan apa? Bulat. Nah, ada istilahnya asumsi di bilangan bulat. Di bilangan bulat adalah dia dunia tertutup istilahnya. Tertutup tuh gimana? Ketika dijumlahin bilangan bulat dijumlah bulat akan tetap bulat. Bulat dikurang bulat, bulat. Bulat dikali bulat, bulat. Berarti ini bulat kuadrat itu kan dikali dengan dirinya kan? Bulat dikali bulat berarti bulat. Ditambah bulat ditambah 1 bilangan bulat, pasti ini dijamin udah pasti orang yang ngerti bilangan bulat dia udah dijamin bilangan Z. Berarti 4 kali bilangan bulat berarti n kuadrat plus 3 habis membagi ini kan? Habis dibagi atau ini ya dapat habis membagi 4 karena ketika ini dibagi ini atau ini dibagi ini kan hasilnya bulat kan? Ya enggak? Habis membagi definisi habis membagi ya. Ya kan? Udah. Berarti apa? Jadi ya dijamin ini pasti apa? Habis dibagi. Berarti n kuadrat plus 3 habis dibagi 4 karena hasilnya bilangan bulat kan? Enggak desimal kan? Maksudnya ini Z tetap karena asumsi dunia tertutup istilahnya ya. Asumsi bilangan bulat itu dunianya tertutup, dijumlah, dikurang. Jadi nggak tiba-tiba kalian enggak Bu, bilangan bulat dikali bilangan bulat hasilnya ada desimal, berarti kalian ngaco. Kalau misalnya ada angka berapa yang bisa bulat sama kali bulat atau kurang bulat. Bukan dibagi ya. Asumsi dunia tertutup itu cuman jumlah kurang kali ya. Jangan tambah-tambahin bagi, kalau bagi ya pasti jadi desimal. Asumsi dunia tertutup tuh kayak gitu, ketika dioperasiin ini tetap di dunianya itu sendiri gitu, ya kan? Oke. Nah, ini berarti n kuadrat plus 3 habis dibagi 4. Ya udah jadi apa? Jadinya ke sini aja. Bikin kesimpulannya fokus di sini aja. Karena kan ini udah asumsi benar kan? Asumsi kalau masa tiba-tiba jadi salah gitu kan nggak mungkin. Jadi apa? Jadi n kuadrat plus 3 benar bahwa gitu ya, atau ya udah atau ya kayak gini aja, n kuadrat plus 3 habis dibagi 4. Nah, hasil kalau ngebuktiin itu benar kasih kotak kosong. Ini aturan matematis ya, otak kosong atau kotak ini kotak kosong, kotak penuh atau QID ya. Oke ya. Ini tuh terbukti. Ini udah standar internasional jangan di otak-atik. Kalau enggak pakai ini atau pakai ini ya. Jadi boleh kalian pakai. Jadi ini bahasa Latin sih. Cari aja apalah terbukti gitu. Ya. Tapi kalau Ibu ribet ya, biasanya gini aja. Pasti di textbook pasti gitu ada ujungnya. Apa? Bahasa Latin coba searching. Quadrat
Nah, jadi boleh ini, standar internasionalnya boleh ini, boleh ini. Ya, kalau Ibu agak males mesin. Kalau pakai bahasa Indonesia boleh aja sebenarnya terbukti. Cuman orang luar bacanya nggak ngerti ya. Kalau kayak gini kan, oh kalian pokoknya semua textbook ya, jangan baca slide, kata Ibu juga kadang slide ngaco. Textbook pasti ada ujungnya gini nih. Coba buka buku Kenneth Rosen ya. Coba pas bagian proof di ujung tuh ada gini, kadang di ujung ininya gitu ya. Jadi kalau ngebuktiin pasti gitu. Kalau benar ya, kalau salah ya jangan pakai itu. Oke, yang B gimana? Yang B bisa nggak pakai bukti langsung? Oh iya, bukti tidak langsung kontraposisi gimana caranya? Kontraposisi itu masih ingat gak? P maka Q setara dengan apa? Negasi Q maka negasi P. Oke? Ya, setuju kan? Nah, ini tuh maksudnya kayak gitu. Jadi kalian pakai kontraposisi. Jadi si soal P maka Q kalian rubah dulu. Rubah dulu jadi apa? Diganti sama negasi Q maka dirubah dulu. Si soal rubah gitu. Jadi balik ya udah gitu gimana? Udah gitu baru pakai bukti langsung dari sini. Lalu bukti langsung. Caranya apa? Negasi Q-nya asumsikan benar ya kan? Baru buktikan negasi P benar juga gitu. Tidak langsungnya gara-gara ini proses ini kalian rubah dulu ya. Ya udah kayak gitu tetap ujung-ujungnya bukti langsung yang kontraposisi ya. Oke. Nah, kira-kira yang B kan cara berpikir kalian gimana? Pikirin dulu bukti langsung kan? Ya kan? Nah, kira-kira yang B pakai bukti langsung gimana? Bisa nggak? Coba. Jadi di kotretan, kalau bukti langsung berarti anggap 7N plus 4. Ini kotretan nggak mesti rapih ya. Kalau nanti rapihnya begini kan. Kita kotret dulu karena jangan-jangan nggak bisa. 7N plus 4 anggap apa? Asumsikan ini adalah apa? Genap. Kalau genap yaitu gimana? 7N plus 4 sama dengan 2 kali K terdapat K bilangan Z. Iya nggak? Ya kan? Jangan hilang ingatan lagi di situ ya. Baru juga 2 kali bilangan bulat. Pokoknya huruf selain N ini ya. Karena ininya yang dianggap bulat. Apa? Genap maksudnya. Ya kan? Nah, ini mentok gak? Kita mau ngebuktiin N juga genap. Berarti nanti mau ngebuktiin apa? N sama dengan 2K ya kan? Atau 2 kali bilangan bulat. 2 kali bilangan bulat lah intinya. 2 kali. Mau buktiin nanti kayak gitu. Ini kira-kira mentok gak? 7N, 4-nya ke kanan jadi gimana? Jadi gini ya kan? Oke. Nah, ini dijamin genap gak? Kan kita mau buktiin apakah N itu 2 kalinya bilangan bulat kan? Nih masalahnya ada pembagian nih. Ini oke, 2 kali bilangan bulat, tadi asumsi dunia tertutup ya kan? Dikurang 1 pasti bulat. Nah kalau dibagi 4, ada nggak Ibu menuliskan bahwa dia tetap di bulat? Kayak 1 dibagi 2 kan jadi bukan bulat, ya nggak? Setengah bilang bulat nggak? Enggak. Berarti 1 dibagi 4 juga jadinya kayaknya nggak bulat ya. Ini jadi tidak bisa menjamin, tidak bisa diperlihatkan bahwa ini bulat juga, ya nggak? Karena ada setengah, seperempatnya nih, ya nggak? Ya kan ini seperempat kali 2K min 1, ini bulat. Nah bulat dibagi 4, kita udah nggak bisa jawab dia masih bulat apa enggak, ya kan? Bayangin angka 1 sama 1 lagi dibagi, 1 lagi 4 dibagi kan udah enggak kan? Tapi memang kalau yang atasnya 8 bagi 4 jadi bulat. Kan ambigu jadinya nggak jelas ya kan? Berarti bisa nggak pakai bukti langsung ini?
Nah, makanya lupakan yang ini, makanya dikotret dulu sebelum rapih ya, daripada rapih menyesal gitu ya. Jadi kotret dulu, sebenarnya ini juga baiknya cara berpikirnya dikotretin dulu ininya, "Oh iya nih, bisa nih pakai langsung," gitu. Baru rapihin, kayak gini ya kalimatnya, harus kayak gitu, minimal itu ya. Oke, berarti gimana? Yang B berarti oh ya, kita kotret berarti, atau langsung tulis aja ya biar kita nggak ini aja, berarti gimana? Kita coba dengan bukti tidak langsung apa, kontraposisi ya, dengan menggunakan oke, kita cari. Dengan menggunakan atau kita setting kontraposisinya. Jadi gimana kalimatnya? Ganti si soalnya jadi kontraposisinya gimana? Ini tetap ditulis ya untuk semua N bilangan Z tetap. Ini nih kontraposisinya gimana? Jika kan atau tulis dulu. Di sini setiap N bilangan Z. Nah, dia nulisnya apa? Jika 7N plus 4 genap, maka N genap juga. Ya kan? Nah, ini berarti apa? P ini Q. Kontraposisinya jadi apa? Untuk setiap N bilangan Z jadi apa? Jikanya sekarang apa? P maka Q tadi setara dengan negasi Q maka negasi P. Ya enggak? Berarti apa? Jika N bukan genap. Kalau bukan genap apa? Ganjil. Maka 7N plus 4 bukan genap berarti apa? Ganjil. Oke. Nah, soal kita sekarang fokus ke sini. Lupain ini ya. Karena kalian tuh nanti bingung lagi ke atas. Udah berubah. Ngomong ini tuh artinya ngomong ini gitu intinya ya. Ngerti gak? Nah, ini tidak langsung ya tuh gara-gara ini. Nah, sekarang udah pakai apa? Pakai bukti langsung yaitu dengan mengasumsikan N ganjil. Udah, coba kalimat ini. Ambil sembarang apa? N bilangan Z titik ya. Terus apa? Asumsikan N ganjil ya kan, yaitu jangan ngomong doang ya ganjil, jelasin yaitu secara definisi N sama dengan 2K plus 1 untuk setiap K, untuk bukan setiap, terdapat K bilangan Z. Oke. Oke, udah gitu gimana? Oke, udah perhatikan misalkan. Atau ya udah perhatikan. Atau bisa juga kalimatnya kita dapat tulis, bisa kayak gitu ya. Perhatikan apa? Berarti kita fokus mana? Ini 7N plus 4-nya bener gak ganjil gitu ya. Ya udah perhatikan 7N plus 4 sama dengan 7 kali N-nya 2K plus 1 sama dengan berapa? Kaliin 14K plus 7 ya kan? Ya kan? Nah, tadi definisi ganjil apa? Bukan yang di sana ganjil itu 2 kali K plus 1. Ini K bilangan bulat, ya kan? Bu, ini enggak nah berarti kalian setting 2 kali bilangan bulat tambah 1. Berarti gimana? Jadi di sini berapa? Manipulasi bentuk 2 kali bilangan bulat tambah 1. Ini sebenarnya nggak mesti huruf K ya. Kita gantilah biar kalian tidak selalu fokus ke huruf K. Huruf apa? Boleh. Boleh sih, boleh boleh. Boleh ya, di mana X itu bilangan bulat. Karena kalian tuh terlalu memikirkan K tuh di mana-mana K, padahal kan suka-suka yang bikin ini kan K-nya kan, ya kan? Karena takutnya kalian nyamain K-nya sama yang di sini. Sebenarnya intinya 2 kali bilangan. Nah, si X-nya berapa di sini? Berapa? 7 K plus berapa? 3. Ya kan?
Ya enggak? Nih, tadi Kak itu katanya bilangan apa Kak? Bulat. Tadi asumsi dunia tertutup. Bulat dikali 7 pasti bulat. Ditambah 3 bulat pastinya kan. Berarti ini dijamin bilangan Z. Berarti benar gak? 2 kali bilangan bulat tambah 1 adalah apa? Adalah ganjil, ya kan? Misalnya. Ya kan? Ini anggap kalau mau kalian rubah 2x plus 1 di mana X adalah 7K plus 1 yang mana bilangan Z. Nih boleh. Jadi lebih sangat jelas kan? X itu bilangan terdapat X bilangan bulat. Nih. Oh ya ini kelupaan, Ibu juga agak korupsi nih. Nih ya. Oke ya. Karena kalau enggak jadi oh ini sebenarnya ada sih. Cuman harus ditulis ini. Udah. Jadi apa? Nah, jadinya lihat yang ini aja, gak usah kalian mikirin lagi ini kata Ibu juga ya. Jadi 7N plus 4 bilangan ganjil juga gitu ya, bolehlah apa. Oke. Ada yang ditanya? Terbukti kan jadinya? Karena omongan kita sekarang berubah yang ini ya. Bukan berubah sih sama apa? Ya. 4-nya nggak dimasukin. Oh iya. Aduh thank you bener-bener. Sorry. Ya, Kak. Benar. Coba. Kalau dijumlahin berarti 7 tambah 4, 11. Berarti di sini berapa? 5, oke. 7 kali bilangan bulat tambah 5 tetap bulat ya kan? Dikali 2, berarti bulat dikali 2 tambah 1 adalah definisi ganjil. Ya, oke. Ada yang ditanya, ini berarti 7K plus 5. Oke. Oke, ada yang ditanya? Oke. Yang C, oh yang C pakai induksi matematik ya. Kita skip aja lah ya dulu. Walaupun nanti di akhir boleh gitu. Karena kan kalian fokus ke apa namanya? Ke UTS kan. Kan ini kan tugas yang kelas ibu ya. Jadi ya suka-suka ibu ya mau masukin mau enggak. Cuman karena ini responsif fokus ke UTS, ya kita nanti aja ini masih nomor 4 ada 8 soal masalahnya. Ini jamnya udah jam segini gitu ya. Kalau ada yang mau diskusi yang induksi silahkan gitu. Tapi menurut Ibu kalian lancarin dulu deh bukti langsung, yang bukti langsung sama kontraposisi lancarin dulu aja nih. Ibu nggak yakin, oke? Apa? Apa? Ini jadinya ini kan kata Ibu fokus ke sini sekarang kan? Heeh. Kan sebenarnya ketika kalian ngomong ini adalah ngomong ini, ya kan? Ngapain kita fokus lagi ke sini? Kan kita pakai bukti langsungnya dari sini sekarang, ya kan? Dengan cara tidak langsungnya begini gitu. Itu namanya kontraposisi ya. Paham nggak konsepnya? Tidak langsungnya gara-gara dirubah dulu ini, setelah itu langsung lagi sebenarnya. Tapi dari ketidaklangsungan ini gitu. Jadi fokusnya ya yang berubah pernyataan itu sama aja intinya. Kenapa kita harus fokus lagi ke sini? Ngomong A sama B sama. Ibu ngomongnya mau fokus B, ya nggak apa-apa dong ya. Ya kan? Kan kita udah rubah ke teknik yang satu gitu. Oke, yang C ya kalau ini kayaknya harus pakai induksi ya, jadi kita skip aja lah. Nih sebenarnya kalau mau kalian foto aja ya kali aja pengen mempelajari lebih dalam ya tentang teknik pembuktian sebenarnya bisa sih ini ya. Oh ya satu lagi paling definisi bilangan kuadrat apa? Bilangan kuadrat adalah apa? Takutnya keluar karena ibu nggak tahu soal pembuktian gimana. Bilangan kuadrat n bilangan kuadrat jika apa? Jika n-nya sama dengan K kuadrat di mana K-nya bilangan Z. Nah ini. Nih ya.
Kali aja hafalin di kepala karena cheat gak boleh kan. Langsung hafalin di kepala dari sekarang nyicil ya. Oke. Kuadrat, genap, ganjil. Kayaknya intinya itu aja lah. Apalagi ya. Udahlah. Oke. Nah, kalau ini mah kayaknya gampang lah ya. Yang 5 udah mulai gampang lagi ya. Oh, iya ya. Oh, iya. Silakan baca yang bukan kelas ibu sih pasti baru baca ya. Ini kan gampang ya. Oke, kita kerjain buru-buru. Eh, nomor 5 berarti apa? Nah, kalian jelasin dulu A-nya apa, B-nya apa, A-nya apa aja langsung habis dibagi 3 di mana universalnya 1 sampai 10 mereka kena ya. Dan bilangan bulat ya. Habis dibagi 3 berarti siapa aja? 3, 6. Oke. Terus yang B bilangan prima satu prima atau enggak? Jangan kalah sama anak SD. Oke, enggak ya berarti apa? 2, 3. Karena ibu perasaan dulu belajar pas SD gitu ya. Jadi nggak tahu guru kalian pas kapan. Ini berarti apa? 7. Udah ya kan? Oke, ya udah. Ini gampang banget kan? A gabung B berarti apa aja? Gabungin berarti 2, 3, 5, 6, 7, 9. Oke, I2 iris B jadi apa? 3 doang ya. Selisih jadi apa? 6, 9 ya kan? Oke. Terus yang 4 power set dari A min B atau power set dari berapa? 6, 9. Siapa aja power setnya? Nih ada 2 ingat catatan gimana? 2 pangkat kardinalitas A sama dengan power set A. Masih ingat kan power set A kardinalitasnya sebenarnya 2 pangkat kardinalitas A, ya kan? Ya, ya enggak? Nah, sekarang berarti power set A min B sama dengan apa? 2 kali kardinalitas A min B. A min B ada berapa? Ada 2, berarti 4 nih, ya kan anggotanya? Siapa aja? Himpunan kosong, terus siapa? Himpunan 6, ya kan? Himpunan 9, sama dirinya sendiri. Udah ada 4, 1, 2, 3, 4, ya kan? Udah ini. Ada yang ditanya? Oke. Nah, nomor B gimana nomor B? Nah, B itu pakai prinsip inklusi eksklusi gimana? A gabung B, kardinalitas A gabung B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi A iris B ya. Oke. Ini prinsip inklusi eksklusi. Kalau yang 3 gimana? Nanti jangan-jangan takutnya keluar yang 3 kan. A plus B plus C kardinalitas plus C dikurang A iris B dikurang A iris C dikurang B iris C ditambah A iris B iris C. Oke. Ya. Oke. Hafalin berarti ya. Ya hafalah itu aja ibu hafal. Oke. Terus gimana? Nah, berarti apa? Yang B gimana yang B? Yang diketahui kardinalitas siapa aja? Ya udah di sini.
Berarti gimana? Dibaca yang diketahui apa? Kardinalitasnya siapa? 250? Semesta ya atau universal ya. Jadi 5B diketahui berarti kardinalitas semesta atau U ya boleh. Sama dengan berapa? 200. Kalian kalau bisa jelasin dulu U itu adalah himpunan apa? Tamu di restoran. Terus apa lagi? Biasain kayak gitu. P, P besar misalnya himpunan tamu memesan pizza. Biasain kayak gitu ya. Biar tahu huruf-huruf ini tuh apa sih gitu. Terus apalagi S misalkan spaghetti. Udah berarti kalau ya udah yang diketahui berarti kardinalitas U berapa? 250. Kardinalitas P berapa? 50. Kardinalitas S 75 ya. Kardinalitas P. Nah, kalau dan itu apa? Gabungan ya. 35. Yang ditanya apa? Nah, yang ditanya adalah P atau S tapi komplement, ya enggak? Komplement itu artinya apa? Kebalikannya berarti tidak memesan ini atau ini, ya. Ingat, komplement itu gimana? Kalau ada diketahui misalkan kardinalitas U, berarti dan kardinalitas A. Berarti A komplemennya apa rumusnya? Berarti kardinalitas U dikurang kardinalitas A nih. Ya, ya enggak? Nah, berarti nanti tinggal U dikurang yang ini berarti kan? Berarti kalian hitung dulu apa? Hitung dulu kardinalitas ini dulu ya kan? Jangan buru-buru ke sini gitu ya. Proses dulu, kita hitung dulu. Pakai pakai kata-kata aja. Jadi jangan terlalu hilang aja. Kenapa tiba-tiba itu? Karena kita mau hitung dulu gitu. Pakai apa? Dengan prinsip inklusi eksklusi. Berarti apa? Sama dengan apa? P tambah S dikurang P dan S. Ini berarti berapa? 50 tambah 75 dikurang 35. Hitungin jadi berapa? 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 Oke. Maka gitu. Kita mau ngitung apa? Atau jadi juga boleh jadi. K di atas P atau S komplement adalah U dikurang P. Gini ya kan? Ini konsepnya. Hafalin di kepala dari sekarang ya. Kayak biar nyicil ya. Biar nggak capek lagi nanti kalian 250 kurang 90. Udah ya. Udahlah hitung lah ya sendiri ya. Oke. Ada yang ditanya? Oke. Katanya 90. Benar gak? Katanya 90 ya. Kok 90? Oh itu juga nggak beres ya. Berapa? Oke. Oke. Biasain pakai kalimat kalimat akhirnya bahasa manusia ya. Itu jangan diikutin ya. Jadi apa? Banyaknya yang tidak memesan apa? Pizza atau spaghetti adalah 160 tamu. Oke? Jadi pakai bahasa manusia lagi karena sih soal bahasa manusia ya. Oke. Ya pokoknya jangan terlalu lihat solusi ibu yang ini nih.
karena terlalu to the point. Nah, ini gimana? Nomor 6 berarti tentang kombinasi permutasi gitu kan? Kira-kira ini kombinasi apa permutasi? Yang A atau semuanya? Pakai apa? Oke, kenapa kombinasi? Karena cuman apa? Ngebentuk perwakilan doang kan, tim nggak ada jabatannya kan? Oke. Jadi jelasin pakai kombinasi karena hanya mengambil tim apalah gitu ya. Ya, pokoknya kalimat parafrase dari itu. Oke. Jadi gimana? Yang A gampang, yang A jadi apa? Enam a berarti gimana? Kombinasi berapa? Berarti 10 diambil acak 5. Udah gini hitung ya. Kalian hitung sendiri bagian ini. Ini menyatakan apa? Ya cara lah ya. Ya kan? Oke. Terus yang B gimana yang B? Paling banyak 3 orang wanita. Berarti ada berapa kasus? Kasus satu apa? Kasus dua apa? Nggak tahu ada berapa kasus, Ibu yang nggak tahu. Kasus satu berarti gimana? Kalau nggak tahu ada berapa kasus, nanti tinggal pakai aturan jumlah antara kasusnya kan? Yang ini berarti gimana? Kasus satu ketika apa? Paling banyak berarti ada 0 wanita dulu kan? 0 wanita dan ingat dan nanti pakai kali ya kan? Dan berapa? 5 5 pria. Kasus 2 1 wanita dan 4 pria. Di sini aja lah ya. Kasus 3 gimana? Kasus 3 berarti ada berapa kasus kira-kira itu? Tar. 2 wanita dan 3. Kasus 4 3 wanita maksimal ya dan 2 pria. Oke, udah kan? Udah gitu ya udah ini pakai apa? Tadi 0 wanita diambil dari berapa wanita? 4 wanita berarti kombinasi 4 0. Pakai dan kali ya kan? Oke, terus apa lagi? Pria C6 5 gitu. Bagian hitungan Ibu skip ya, ini hitung sendiri cara ya kan. Terus ini kombinasi 4 diambil 1. 6 diambil 4. Cara 42. Cara 4 diambil 3. Cara oke. Berarti antar kasus dikali di jumlah. Apakah mungkin kasus terjadi semuanya? Nggak mungkin, nggak mungkin ya kan, bisa ini atau ini atau ini atau ini atau berarti gimana? Jumlah ya udah, tinggal nanti kalian jumlahin. Cara jadi nanti coba soal kalimat itunya ya, jadi banyak cara, tim paling banyak maks 3 wanita gitu adalah gitu ya. Oke, ada yang ditanya? Hitung ya sendiri. Kalian lancarin karena kan kalkulator gak boleh bawa.
Kalian lancarin tuh ngitung kalau pembagian apa faktorial biar cepet gimana lah ya. Oke, yang B gimana? Yang C. Yang C lebih gampang sebenarnya kan nggak usah bagi kasus. Yang C berarti gimana? Gimana? Karena Andi dan Bonita, si Andi sama Bonita di termasuk ini banyak cara. Andi wajib ikut, berarti tinggal 9 karyawan diambil 4 ya kan? Tapi satu lagi apa? Bonita gak boleh masuk, berarti apa? Berarti yang 9 berkurang 1 ya. Tapi tetap milih 4 ya kan? Karena Bonita emang enggak dipilih kan? Berarti C berapa? 8, 4 udah. Ya, ya kan? Ya kalau bisa jelasin dikit. Karena apa? Bonita nggak boleh masuk, Andi wajib ikut, berarti tinggal 8 orang ya kan? Milihnya berapa? Karena yang wajib ikut cuman si Andi, berarti 4 orang tetap harus diwakilkan, sisanya 4 gitu. Gitu aja kalimatnya. Oh ya. Oke, ada yang ditanya? Tuh kalau mau copas jawabannya boleh foto aja. Karena Ibu ya gak tahu kalian ngitung cepat gimana tuh ya. Ibu gak tahu, gak mau tahu ya bagian ngitung cepat, mungkin kalian gak tahu enaknya gimana. Apa? Kayaknya 5 deh. Nah, ya kalau nggak salah. Nah, yang 7A itu sebenarnya kita skip karena sebenarnya fungsi injektif, subjektif, bijektif gak masuk sebenarnya ya. Tapi kalau di kelas ibu sih ibu PR-in ya kalian harus tetap belajar ya. Jadi kita skip aja. Yang B paling kita ya 7B aja karena waktunya masalahnya ya. Ya, 7 gimana? Kebaca gak sih sama kalian? Karena susah ya. Nah, yang ditanya apa? F kok apa? Yang ditanya F komplement sama R komplement ya. Komplement itu rumusnya apa? Kalau ada A komplement sama dengan apa? Simbolnya bisa gini ya, gini atau gini ya kan ya. A komplement sama dengan apa? 1 min apa? Sorry, ini mu A komplement sama dengan 1 min mu A ya kan? Oke ya. Derajat keanggotaan kan mu. Oke. Terus gimana? Berarti langsung aja yang apa namanya? Yang apa? F komplement itu kecil sih. Agak gedein gak apa-apa yang ini. Di sini bisa sih. Berarti gimana? Sebenarnya kalian kalau bisa sih bikin dulu ininya ya, tabelnya lah. Dari cerita ini bikin tabel biar gak pusing ya. Oke, ini hapus. Bikin tabel mu-nya. Berarti X-nya siapa aja di sini? X-nya adalah siapa? Alice. Siapa lagi? Brian. Nah, di sini ada mu dari F. Ada mu apa? R.
Mu F-nya berapa, Elis? 0,6. Oke, ini. Oke. Bener gak? Itu ibu nyopasnya bener gak? Kayaknya ibu ngulang lagi deh yang ini. Salah, kalian kenapa nggak ngasih tahu nih? Ayo, 0,4, 0,8, 2, 0,9, 0,7. Ya, yang itu emang yang nggak di kelas ibu emang harus baca dulu. Tapi sebenarnya bagian pentingnya dari sebagai contoh aja lah. Kan kalian udah belajar fazi kan sama dosennya kan. Jadi yang atas mah cerita konsep doang. Nah, sebenarnya yang soal I adalah apa? Nih yang I itu yang ini apa? Mu F, mu I juga mu apa? Komplement. Nih tadi rumusnya ya. Berarti apa? 1 dikurang 0,4. Ini. Nah, berarti yang I adalah apa? F apa? F komplement sama R komplement. Nah, nulisnya gimana? Nulisnya? Ingat, nulis A itu gimana? Himpunan terus isinya apa? Mu dibagi X-nya ya enggak? Ya kan? Mu dibagi X-nya kan? Maksudnya ini kumpulannya yang kayak gitu kan? Berarti ini adalah apa? 0,4 per Elis gitu. Terus ini 0,1 per, terus apa? Gini ya kan? Yang ini gimana? Ya ada yang ditanya? Oke. Mau sebenarnya nggak pakai per boleh karena ini kata-kata kan. Maksudnya bukan huruf gitu. Ya nggak apa-apa suka-suka si soal kan dia mau X-nya dia nama ya gimana lagi gitu ya. Nah, sebenarnya kalau mau dihilangin ininya masih boleh sebenarnya. Sebenarnya. Tapi kita ikutin konsep aja yang ada di buku yang ada di slide ya. Kalau I2 berarti gimana? I2 I2 berarti F gabung R. Berarti gimana? Digabung. Ingat kalau gabungan gimana dulu? Mu mu A gabung B diambil adalah max antara mu A sama mu B. Ya enggak? Ya, jangan hilang ingatan lagi. Ingat dari sekarang ya, biar dicicil. Kalau dan apa? Min gitu ya kan? Oke, berarti ini gimana? Per Elis. Berarti ambil maksimumnya. Ini sama ini maksimumnya berapa? Oke, ya kan? Ini terus apa? Oke. Yang I3
F dan R. Udah langsung aja lah. Gimana? 0,4. Oke. Oke, ada yang ditanya? Gampang ya? Oke. Yang terakhir, ini biar kita bisa pulang ya. Oke, nomor 5. Gimana? Gimana? Bikin apa? Algoritma Euclid buat GCD ya. Berarti gimana? Mulai dari yang terbesar, berarti 1, 4, 1 sama dengan, ya kan? Berarti apa? Mulai dari 141, ya kan? 19 kali berapa? Tambah sisa berapa? Berapa? Ayo, kalian hitungin. Kalau ibu ya harus motret dan berapa? Kali 7. Ya, sisa berapa? 8. Terus yang pindah apa? 19 dan 8. Nah, 19 terus 8 kali berapa? Sisa berapa? 3. Oke. Terus 8 dan 3 kali 2. Oke, terus 3. Oke. Terus 2. Oke, stop ya. Oke. Kita cek sama ya. Oke, benar. Jadi GCD-nya apa? Lihat yang sebelum 0, 1 ya kan? Oke. Oke. Yang B gimana? Apa ininya apa koefisien Bezu itu ya? Caranya di otak-atik dari itu kan? Ya sekalian aja kalian coba di atau mau lihat soal aja. Berarti gimana? Di otak-atik ya kan? Mulai dari mana? Mulai dari mana? Dari 1 ya. Oke. Dari hasil GCD-nya mulai dari sini nih. Berarti 1 sama dengan 3 dikurang 2 kali 1. Terus gimana lagi? Oh, sebaiknya dibalik ya bagian ini. 1 kali 2. Ya, nggak apa-apa kan? 3 kurang 1 si 2 dari sini. 8 dikurang 2 kali 3. Ya nggak? 3 dikurang 8 ditambah 2 kali 3. Ini sama ini jadi apa? 3 kali 3 kurang 8. Bentar. Benar kan? 2. 8 dikurang. Oke, terus gimana lagi? Oke, nanti pokoknya harus keluar apa? Pokoknya nanti harus S kali 141 tambah T kali 19. Belum ada yang keluar kan? Terus mana lagi? 3 yang ini ya? Berapa? Pakai ini 19
2 kali 8. Berarti gimana? Berarti berapa? 3 kali 19 dikurang 7 kali 8. Ya? Oke, terus mana lagi? 19-nya udah keluar nih. Yang ini nih. Nah, si 8 ini dipakai ini. 141 kurang 7 kali 19. Ini sama ini jadi apa? Oh, biar enak letaknya ini di awal. Min 7 kali 141 ditambah 52 kali 19. Udah beres. Ini berarti S-nya min 7 ya kan? T-nya ya kan? Dia mau yang nempel di ini. Oke, ada yang ditanya? Oke ya. Yang terakhir gimana? 19X sama dengan apa? Yang C kan apa 19 X sama dengan sebarangan ini 3 ya, kurang satu lagi 10 karena kongruen itu sama dengannya 3. Mod. Nah, cek dulu, cek GCD 19,141. Tadi GCD-nya berapa? Karena GCD-nya 1 berarti apa? Pasti punya 19 min 1 ada, maka dijamin ada ya. Ya kan menurut teorema atau apalah lema ya kan? Kalau GCD-nya 1 ini sama ini GCD-nya 1. Maka apa? Tulis ulang. Berarti X sama dengan apa? Kaliin 19 inverse ya kan? Berarti ini 10 kali 19 inverse mod 141. 19 inverse-nya berapa? Yang ini kan? Ada yaitu di soal apa di soal 4B 8B 19 inverse itu adalah berapa? 52 kan? Ya kan? Berarti 10 kali 52. Berarti berapa ini? 520 mod 141. Tapi pertanyaannya apa? Nilai positif terkecil. Ini terlalu gede, ya kan? Nah, cari gimana? Berarti gimana? Berarti gimana? Berarti berapa? Cari terkecil mod 141 yang mana tetap segitu pakai teorema. Teorema waktu itu gimana teoremanya? Yang mana coba teoremanya? Di catatan kan ada yang hasil bagi, habis membagi sama yang teorema yang ini nih mana? Mana yang di sini? Nah, ini atau satu lagi?
Nah, ini mana sih tulisan teoremanya? Nah, ini atau satu lagi kan ada dua, Ibu. A kongruen B mod B M habis dibagi A min B. Satu lagi apa? Nah, ini sama ini. Ibu tulis dulu. Jadi pinjam ya. Karena Ibu sejujurnya nggak pernah ngapalin rumus ya. Teorema ada jutaan. Jadi Ibu nggak mungkin ngapalin. Kalian hafalin ya. Ingat apa? Ada teorema mod M itu gimana aja? M habis enggak bagi B. Ada satu lagi apa? Teorema satu lagi. Ini definisi sih. Satu lagi apa? M. Tuh bisa ngelihat apa? A kongruen M. Nih, kalau ibu kadang pakai yang ini ya. Kalau mau yang atas juga boleh. Berarti gimana? Nyari terkecilnya berarti gimana? Berarti apa? 520 mod 141 berapa? 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 Apa? Berapa? Hah? Apa sih? Kok ada atau? Bentar. Definisi mod gimana? Berapa? Berarti berapa? 97. Nah, berarti titik-titik mod 141 harus sama 97 berarti apa? 97 kan? Jadi biasanya ini tuh diambil. Berarti ini X sama dengan 97 mod 141. Berarti ini X yang diambil berarti ini. Oke, ada yang ditanya? Oke. Oke, 97 benar. Oke, udah beres ya. Ada yang ditanya? Ini terserah mau pakai yang ini atau mau pakai ini ya. Oke. Kalau ibu sih ngajarinnya seringnya pakai yang gitu kan. Biasanya hasil yang ini diambil biasanya ya, tapi ibu nggak tahu apakah selalu seperti itu. Oke, ada yang ditanya? Ya ada, oke. Ya mudah-mudahan apa namanya ujiannya lancar ya.